Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi ya, selamat sejahtera dan salam sehat bagi Mas Mbak semua. Seperti biasa, karena kita via daring ini ya, nanti kalau misalkan suara saya terputus-putus atau ada yang kurang pas bisa disampaikan di kolom komentar ya, supaya kemudian penjelasannya bisa saya ulangi. Baik, kita akan melaksanakan mata kuliah pengganti ya, hari Rabu kemarin, pertemuan ke-6 mekanika, di mana kita sekarang sudah masuk pada materi tentang gaya ya. Nah, untuk materinya sudah saya share ya di Elok dan juga tugasnya. Namun tugasnya mudah ya Mas Mbak ya, sangat mudah karena itu hanya untuk konseptual ya, jadi belum masuk ke bagian kreatifnya begitu. Nah, maka kita pada pertemuan ini akan membahas soal-soal yang lain ya, yang jauh lebih seru dan mengeksplor kreativitas dari materi tentang gaya. Oke. Nah, ini sebenarnya dimulai agak telat juga karena saya memfollow up pengajaran ya terkait dengan QR code-nya, namun belum masuk sampai sekarang, sehingga nanti untuk absensinya terakhir ya, di akhir sesi, nah kita lakukan absensi. Baik, saya akan share screen ya. Apakah sudah muncul di layar teman-teman? Sudah, Pak. Baik. Nah, silahkan siapkan catatannya ya. Nah, nanti akan mencatat Mas Mbak ya. Dari yang sudah saya jelaskan di video ya, nah saya belum menceritakan tentang bagaimana sejarah dari konsep gaya ini ya. Nah, jadi konsep gaya ini cukup panjang ya, dimulai dari orang sebelah kiri yang mencetuskannya ya. Nah, ada yang tahu ini siapa yang di sebelah kiri ini, bapak-bapak berambut putih? Oke, betul ya, Mas Muhammad Surya Maulana ya. Ini adalah Aristoteles. Nah, di awal konsepnya ya, di awal konsep mengenai gaya, Aristoteles itu sudah merumuskan ya, bahwa gerak alami ya, gerak alami atau gerak natural dari benda di luar angkasa itu seperti planet, ya bulan, bintang, itu geraknya melingkar. Nah, sedangkan gerak alami di bumi itu jatuh ke bawah ya. Nah, di sini kan berbeda ya. Kalau di luar angkasa itu melingkar, tapi kalau di dalam bumi itu malah jatuh ke bawah ya. Nah, dan kalau sudah menjadi kodratnya gerakan yang melingkar, maka menurut Aristoteles kita tidak perlu konsep apapun untuk menjelaskannya ya, karena sudah alaminya ya seperti itu. Nah, kemudian konsep dari Aristoteles ini disempurnakan oleh bapak-bapak yang ada di tengah ini. Nah, siapa ini yang ada di tengah ini? Mungkin ada yang tahu? Oke, Galileo Galilei ya, yang ada di lagunya Bohemian Rhapsody ya. Galileo ini kemudian menyempurnakan konsep Aristoteles ya, bahwa ketika suatu objek itu bergerak lurus beraturan ya, maka tidak diperlukan gaya ya. Nah, jadi
ada dua kondisi di sini ya yang tidak memerlukan gaya. Benda yang diam ya itu tidak memerlukan gaya, dan benda yang bergerak lurus beraturan. Nah, jadi misalkan kita ingin mengubah gerak suatu objek ya kita membutuhkan gaya. Nah, misalkan tidak ada gaya yang mengenainya ya, misalkan ketika tidak ada gaya gesek ya dan kita mengelilingkan bola, maka akan selamanya bola tersebut akan bergerak dalam lintasan garis yang lurus, misalkan tidak ada gaya gesek. Kemudian menggunakan dua konsep gagasan itulah Newton kemudian mengembangkan hukum Newton pertama ya. Ini bacanya Isaac Newton ya. Dulu kan kita baca Isaac ya. Kalau kita melihat pronunciation itu Isaac ya, Isaac Newton. Nah, jadi Newton kemudian merumuskan bahwa benda diam itu cenderung terus diam dan benda bergerak cenderung untuk terus bergerak lurus ya dengan kecepatan konstan. Nah, dikarenakan konsep Isaac Newton itu didasarkan pada ilmuwan sebelumnya ya. Ada yang bocor suaranya ya. Nah, dikarenakan konsep Isaac Newton ini didasarkan pada ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, maka kemudian Isaac Newton terkenal dengan ungkapannya yang sangat terkenal ya. If I have seen farther than others, it is by standing upon the shoulder of giants ya. Nah, karena jika saya dapat melihat lebih jauh, karena saya berdiri di atas pundak raksasa. Nah, raksasanya ini banyak ya, giants ya. Nah, artinya dia tidak hanya satu raksasa saja. Di sini ada Aristoteles, kemudian ada Kepler ya, kemudian ada Galileo dan lain sebagainya. Nah, itu sejarahnya ya, dan Newton merumuskannya di abad ke-16 dan sampai sekarang ya masih kita pelajari. Ini bukunya ya, The Philosophy Naturalis Principia Mathematica. Saya ada hard copy-nya ya. Nah, ini karena tidak bisa bertemu pekan depan, saya akan bawa hard copy-nya. Di dalamnya ya, sekitar 500 halaman, itu menjelaskan tentang bagaimana Newton merumuskan gaya gravitasi ya, kemudian menghitung jarak planet dan lain sebagainya. Intinya buku ini adalah menjelaskan tentang luar angkasa ya, secara matematis ya. Nah, dan ini masih dipelajari sampai sekarang ya. Nah, ini di tahun 1686 tapi masih dipelajari sampai sekarang. Saya ada soft copy-nya ya, biar teman-teman bisa melihat. Bentar, saya coba tampilkan ya. Soft copy dari Principia Mathematica. Principia. Nah, ini ya. Nah, bahasa Latin ya, bahasa Latin. Jadi di sini dijelaskan ya. Tapi saya ada yang terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Jadi kanan kiri begitu. Kirinya bahasa Inggrisnya, kanannya bahasa Latinnya ya. Nah, ini Newton menjelaskan di sini dalam 500 halaman pas ini ya. Bisa dilihat di sebelah kiri atas ya. Nah, oke. Dan masa produktif Isaac Newton itu ya terjadi ketika pandemi ya. Jadi ketika pandemi, Isaac Newton itu mengembangkan ilmu optik dan cahaya, kalkulus, serta hukum gerak dan gravitasi ya. Dan itu dilakukan saat pandemi yang bernama Great Plague of London. Nah, dan kebetulan ya momen ini adalah momen ketika Isaac Newton baru lulus ya dari kuliahnya ya, Trinity College kalau nggak salah ya. Nah, sehingga kemudian 2 tahun pandemi itu menjadi tahun ajaibnya Newton atau disebut dengan Annus Mirabilis ya. Nah, kalau Albert Einstein itu juga memiliki tahun keemasan, di mana pada tahun keemasan tersebut banyak karya yang dikeluarkan ya, banyak karya yang dilahirkan. Nah, ini kan pandemi sudah mau berakhir ya, jadi teman-teman silahkan bertanya ya.
selama pandemi ini apa karya fenomenal yang sudah teman-teman buat ya. Tentu salah satunya adalah dengan diterima menjadi mahasiswa UGM ya, kalau yang mahasiswa baru. Nah, kalau yang mahasiswa yang sudah masuk di UGM, nah apa milestone yang dibuat selama pandemi ini ya. Oke. Nah, itu sekilas tentang sejarahnya dan berbicara tentang gaya ya. Gaya itu ada 4 gaya dasar ya. Misalkan satuan itu ada satuan pokok ya dan satuan turunan. Nah, gaya itu ada banyak kan ya. Ada gaya berat, kemudian macam-macam ya. Nah, namun yang menjadi fundamental ya atau yang menjadi pokok itu ada 4 saja. Ada gaya elektromagnetik, kemudian yang kedua ada gaya nuklir lemah ya, dan ada gaya nuklir kuat. Nah, gaya nuklir kuat ini gaya yang mengikat inti atom sehingga dia berada tetap ya terikat ya. Padahal kan muatannya sama-sama positif ya. Tapi kenapa kemudian dia bisa terikat ya? Nah, gaya yang menyatukan inti atom ini disebut dengan strong nuclear force ya atau gaya nuklir kuat ya. Nah, dan gaya gravitasi. Nah, dari keempat gaya ini, mana yang bisa kita rasakan? Nah, yang bisa kita rasakan itu adalah gaya elektromagnetik ya. Kita bisa kesetrum ya, atau misalkan kalau dalam konteks gaya ini ya, misalkan kita mendorong tembok, kemudian tembok mendorong kita kembali, nah kita akan merasakan penolakan. Penolakan yang disebabkan oleh gaya listrik di antara atom-atom ya. Nah, dan kita ya itu tidak pernah bisa merasakan gravitasi ya. Kenapa kok kita kemudian bisa berdiri di atas lantai? Apakah karena gaya gravitasi? Nah, tidak ya. Yang kita rasakan itu adalah gaya listrik pada lantai yang membantu kita untuk melawan gaya gravitasi. Nah, karena ketika ada gaya gravitasi, kita akan jatuh bebas dan tidak merasakan gaya apapun ya. Nah, misalkan seperti keadaan apa namanya waktu itu kita membahas 1G, 2G. Nah, gravitasi bisa kita rasakan itu ketika kita jatuh bebas ya. Tapi kan kalau kita jatuh bebas kita kan tidak merasakan gaya apa-apa ya. Nah, oke. Ini adalah empat gaya fundamental ya. Dan fisikawan itu berlomba-lomba bagaimana kemudian menyatukan, atau kalau dalam bahasa ilmiahnya itu mengunifikasi 4 gaya ini ya sehingga nanti bisa dibuat satu persamaan ya yang bisa menjelaskan seluruh hukum-hukum fisika yang disebut dengan the theory of everything ya. Nah, itu ingin menyatukan 4 gaya ini. Nah, namun yang masih sangat susah ya dan belum divalidasi untuk disatukan itu adalah gaya elektromagnetik dan gaya gravitasi. Ini berbeda konteksnya ya. Kenapa ya? Karena pada skala yang sangat kecil ya, pada skala atom ya, itu berlaku mekanika kuantum ya. Di mana di sini mekanika Newton ya tidak berlaku. Nah, terkenalnya dengan persamaan Schrödinger ya. Nah, itu memiliki domainnya sendiri. Sebaliknya apabila kemudian sangat cepat ya interaksinya bahkan mendekati kecepatan cahaya pergerakan objeknya, nah hukum dari mekanika Newton atau fisika klasik atau disebut juga mekanika klasik itu juga tidak berlaku. Nah, kemudian kita menerapkan persamaan-persamaan dari teori relativitas Einstein. Jadi di mana kemudian posisi dari mekanika yang kita pelajari itu berada di tengah-tengah ya. Jadi dari objek yang tidak terlalu kecil ya, mungkin objeknya di atas nano ya, hingga sebesar galaksi, namun pergerakannya lambat, tidak cepat atau mendekati kecepatan cahaya. Nah, itu yang selama ini kita bahas ya. Dan bagaimana posisinya kalau digambarkan dalam sebuah peta ya. Nah, kalau digambarkan dalam sebuah peta, posisinya kira-kira seperti ini Mas Mbak ya. Di mana di sini ada 3 domain ya.
Nah, di mana di sini ada fisika klasik ya atau mekanika klasik yang berisi apa yang sudah kita pelajari sampai SMA ya, elektromagnetik, kemudian termodinamika, gelombang dan sebagainya. Ini termasuk classical physics ya. Kemudian ini juga sudah kita pelajari sedikit ya di SMA ya mengenai relativitas ketika kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, ini yang nantinya Mas Ba akan pelajari selama kuliah ya, fisika kuantum ya. Di mana di sini yang membedakan adalah ketika pergerakan dari objeknya mendekati kecepatan cahaya. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa antara relativitas dan fisika kuantum itu masih terdapat jurang. Ya. Masih terdapat jurang yang memisahkan mereka ya. Nah, sehingga saat ini fisikawan utamanya ya sedang berlomba-lomba untuk membangun jembatan antara relativitas dan fisika kuantum. Itulah kenapa kemudian ada hipotesis-hipotesis seperti gravitasi kuantum, ya, kemudian dark energy, ya, energi gelap, kemudian dark matter, ya, materi gelap dan sebagainya. Ini semua adalah hipotesis ya yang saat ini masih dicari pembuktiannya. Ya. Nah, kalau ini bisa ketemu, ini bisa menjembatani antara relativitas dan fisika kuantum. Oke, ini sebagai intermezzo saja. Baik, sekarang kita akan masuk ke latihan soal ya yang sebenarnya ya. Nah, ini. Jadi kita akan mengeksplor ya penerapan gaya. Nah, silahkan ini ada soal ya. Silahkan bisa dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit ya. Nah, nanti seperti biasa, seperti kemarin kalkulus ya, yang sudah ketemu jawabannya bisa ketikkan di kolom komentar. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, Mas Rizky Dian sudah menjawab ya, A-nya 4, kemudian F-nya 28 ya. Oke, betul ya. Nah, ingin menjelaskan atau saya menjelaskan Mas Rizky Dian, Gimana, Pak? bisa menjelaskan ke teman-temannya jawabannya? Bisa, Pak. Oke, Izin pakai menjelaskan. bisa pakai fitur annotate, Mas, yang Noted. ada di sebelah atas. Ini pakai laptop atau pakai tab? Pakai laptop, Pak. Ada di sebelah kanan ya, annotate ya. Ada simbolnya pensil, kemudian bisa dicoret-coret menggunakan mouse-nya ya. Oh, enggak, Pak. Nah, ya itu ya. Oke, silahkan dijelaskan. Bentar. Gimana ya pensil? Nah, jadi saya kan nomor yang buat poin A, dia minta kasusnya kan tepat akan bergerak. Jadi otomatis dalam pergerakan ini yang mempengaruhi pergerakan dari sistem ini kan gaya gesek dari statisnya ini, Pak. Nah, berarti nanti jadinya eh, untuk benda duanya saya tulis itu jadi F dikurang dengan gaya gesek statisnya sama dengan massa 2 dikali A. Karena di sini dimintanya M1 tepat akan bergerak terhadap M2, maka A1 itu akan sama dengan A2, di mana kerangkanya itu tanah. Nah, kemudian untuk gaya geseknya sendiri, itu bisa dicari dengan rumus yang kita tahu yang F sama dengan koefisien dikali dengan massa 1 dikali dengan gaya normal. Di mana gaya normal di sini yang digunakan adalah gaya normal di benda satu ini. N ini. Nah, saat kita eh, jabarkan ini juga ada massa gaya gravitasi benda satu, maka N-nya itu sama dengan massa 1 dikali gravitasi. Jadi mu dikali M1 dikali G. Nah, setelah itu saya coba masukkan, maka didapat persamaan gayanya itu sama dengan ini M2 dikali A ditambah mu M1 dikali G. Nah, untuk ini dapatlah persamaan gaya yang pertama. Kemudian di gaya ini juga di benda satunya, dia saya asumsikan dia bergerak juga ke sana dengan A gitu, Pak. Jadi nanti ini sama dengan F-nya, karena ini gaya geseknya ke sini, maka gaya yang berlaku di M1 itu gaya geseknya ke depan. Nah, jadi ini F-nya sama dengan M1 dikali A. Jadi nanti dapat percepatannya itu sama dengan mu dikali G. Nah, maka didapat nilainya itu 4, di mana saya ambil gravitasinya itu 10. Nah, kemudian saya masukkan ke sini, nanti dapatnya di 28, Pak. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Mohon Baik, koreksinya. oke. Baik, terima kasih. Panggilannya Mas Rizky ya? Iya, Oke, baik. Oke, saya jelaskan dari awal ya, yang lebih runtut ya. Nah, saya izin hapus dulu ya, Mas ya. geng, geng. Oke, nah, jadi benar ya tadi jawaban dari Mas Rizky ya. Nah, langkah pertama sebelum kita masuk ke persamaan adalah kita menggambar diagram garis gayanya ya. Nah, di sini ada gaya F ke kanan ya. Kemudian dia tepat akan bergerak. Nah, berarti M1 tepat akan bergerak. Nah, sebelum itu berarti dia memiliki dua benda ini ya, memiliki percepatan yang sama ya. Karena masih M1 tepat akan bergerak. Jadi percepatannya sama antara A1 dan A2 ya. Tadi betul yang dijelaskan Mas Rizky ya. A2. Jadi memiliki percepatan yang sama. Nah,
Kita gambarkan diagram garis gayanya ya. Berarti kalau ini M1 berarti ada N1 ya. Kemudian ini ada N2 ya, gaya normal 2. Kemudian ini ada W ya. Ada W 1. Nah, kemudian lihat ya bahwa ketika ada N1 sebagai gaya aksi, nah maka ada gaya reaksi ya yang besarnya adalah N1 aksen ya. N1 aksen. Yang besarnya sama sebenarnya, besarnya N1 aksen ini sama dengan N1 ya. Nah, oke. Kemudian ini ada M2G ya. Ada M2G. Nah, dan tadi mengenai gaya geseknya ya, di sini licin ya, berarti antara M2 dan lantai tidak ada gaya gesek, yang ada gaya gesek antara M1 dan M2. Nah, tadi betul ya, ketika ini didorong ke kanan, maka benda M1 ini akan bergerak ke kiri ya. Sehingga gaya geseknya itu kan berlawanan terhadap arah geraknya ya. Nah, gaya geseknya adalah ke sini ya. Ini gaya geseknya adalah Fs1 ya. Nah, karena di sini ada gaya gesek ya, maka kemudian ada reaksinya ya. Reaksinya adalah Fs1 aksen ya. S1 aksen. Nah, aksen di sini menunjukkan gaya reaksi semuanya. Nah, ini adalah diagram garis gayanya. Oke. Sehingga kemudian kita gunakan hukum kedua Newton ya. Yang pertama pada benda satu ya, pada M1. Nah, setelah garis gayanya digambarkan ya, maka sigma Fy ya dia tidak bergerak secara vertikal maka sama dengan 0 ya. Menjadi N1 ya min M1G sama dengan 0. Sehingga N1 sama dengan M1G. Oke. Nah, berikutnya adalah sigma Fx sama dengan M1A ya. Nah, di sini ya yang berlaku itu pada benda satu itu hanyalah Fs1 saja ya di sini Fs1 saja. Nah, maka kemudian Fs1 itu sama dengan M1 kalikan A ya. Di mana Fs1 di sini adalah mu S kalikan dengan N sama dengan M1A. Nah, ini dijabarkan mu S kalikan M1 kalikan G sama dengan M1A. Maka M1-nya dicoret, itulah kenapa tadi A-nya ya, yang masih Rizky adalah mu S dikalikan dengan G. Di mana mu S-nya adalah 0,4 dikalikan dengan 10 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Ya. Dan besarnya percepatan M1 dan M2 itu sama. Ya, sama dengan A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Oke. Ini untuk jawaban yang A. Nah, sekarang ditanya berapa besar gaya F pada saat tersebut ya. Nah, oke. Sekarang kita untuk mengetahui besarnya gaya F, kita meninjau M2 ya. Kalau tadi untuk percepatan kita meninjau M2 sudah ketemu ya. Nah, dari M1 sudah begini saja. Nah, kita kemudian tinjau pada M2. Pada M2 itu berarti sigma Fy sama dengan 0. Ya, kita lihat pada M2 ada M1 aksen ya. Kemudian ada M2G. Nah, berarti ingat ya biasanya sering salah, ini sering lupa, tidak ada gaya reaksinya. Nah, itu keliru ya. Nah, maka ini kita tuliskan bahwa M2 min N1 aksen ya, min M2G sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kemudian N2 itu sama dengan N1 aksen plus M2G. Nah, dengan tadi N1 aksen itu sama dengan N1. Nah, ini persamaan yang pada sumbu Y ya. Nah, sehingga kemudian pada sumbu X ya, sigma Fx sama dengan M2 kalikan A. Nah, di mana di sini ada Fs1 aksen ya pada benda 2 ya. Ingat aksi reaksi ya. Maka ada F, ini licin ya, berarti tidak ada geseknya. Kemudian dikurangi dengan Fs1 aksen ya, sama dengan M2A. Nah, di sini
Fs1 aksen itu sama dengan Fs1 ya. Kan aksi reaksi ya, besarnya sama ya. Sehingga kemudian eh, F-nya ya sama dengan M2A ya. Kemudian plus Fs1 aksen. Nah, M2-nya adalah 5 kilo ya. 5, kemudian kalikan 4, tambahkan Fs1 aksennya adalah M kalikan A ya. Berarti tambahkan 5 kalikan, sorry, ini M2 ya, ini M2. M2-nya itu adalah 5 dan ini M1-nya adalah 2 kalikan 4. Nah, berarti sama dengan 28 Newton. Nah, oke. Ini adalah jawaban untuk yang B. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan terkait dengan soal nomor 1 ini? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini saya clear dulu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia ya, lebih seru ya. Nah, ini mu S-nya 0,4, ini mu K-nya 0,2 ya. Ini mu K ini. Oke. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit ya. Nah,
Baik, bagaimana? Kita bahas ya. Oke, sepertinya belum ada yang ketemu ya. Baik, nah ini cukup panjang, maka kita akan stop share dan pakai papan tulis ya. Oke, nah tadi ada bidang miring, kemudian ada 2 buah balok ya, dihubungkan oleh katrol, dan ada masa ketiga. Nah, ini ada M1, M2, dan M3. Nah, seperti biasa, kita perlu menggambarkan diagram gaya dari soal ini ya. Nah, oke. Perlu menjadi acuan ya, bahwa arah positif itu kita pakai ketika mengikuti dengan pergerakan benda ya. Misalkan kita pilih bahwa dia bendanya bergerak ke sini ya, maka yang arah ke kanan ini positif. Sehingga ini ada M3G, kemudian ini ada T3, kemudian ini ada T2 ya. Kemudian ini ada M2 dan ada FS2 ya. FS2. Kemudian ada M2G ya. Ada M2G sin theta dan ada juga dia M2G cos theta ya. Ini adalah tetanya. Nah, ini juga sama. Ini ada M1G cos theta. Kemudian ini ada M1G sin theta dan ada FS1-nya ya. S1-nya di sini. Nah, ini harusnya lebih besar ya. Oke. Ini adalah diagram gayanya. Oh, kurang T1 ya. Nah, ini T1 ke sini dan T1 juga ke sini. Oke, nah setelah kita menggambar diagram gayanya, kita tuliskan persamaannya ya, dimulai dari yang ini dulu, dari yang T3. Berarti kita lihat dia M3G ya, min T3 sama dengan M3A. Sigma F sama dengan MA ya. Kemudian pada T2, berarti dia adalah T2 ya, min T1 pada masa 2 ya. Kemudian min ini ya, MG, M2G sin theta, min FS2 ya. Nah, ini FS2-nya ya. Sama dengan M2A. Nah, berikutnya pada benda 1. Pada benda 1 berarti dia T1 ya. Kemudian min M1G sin theta, min FS1 sama dengan M1A. Nah, ini kita jumlahkan semuanya Mas Mbak, kita jumlahkan. Berarti ini adalah M3G ya, minus T3 plus T2 min T1 min M2G sin theta plus T1 min M1G sin theta min FS1 sama dengan, nah ini ada A-nya semua ya. Ada A-nya semua, maka A-nya bisa kita keluarkan ya menjadi M1 tambah M2 tambah M3. Nah, kita lihat ya, pada sistem ini ya, besarnya T2 itu sama dengan T3 ya. Nah, jadi ini sama ya, min T2 plus T2 ya, jadi kan sama, ini sama dengan T2 ya. Kemudian ini juga sama, min T1 plus T1 habis ya. Maka tinggal M3G, kemudian min M2G sin theta ya. Oke, sebentar. Kurang kurang min FS2-nya nih ya. Min FS2 ya. Nah, kemudian min FS itu adalah mu kalikan N ya. Nah, berarti ini adalah kalau FS2 berarti mu S kalikan N2. Di mana N2-nya itu adalah
ini ya, yang cos ya. MG cos theta ya. Dengan cara yang sama kita masukkan, berarti dia adalah min mu S M2G cos theta, kemudian min M1G sin theta, min mu S ya M1G cos theta sama dengan A M1 tambahkan M2 tambahkan M3. Nah, kita kelompokkan mana yang sama. Nah, M3G tidak ada yang sama ya. Nah, kemudian ini sama-sama ada sinnya ya. Nah, ini sama-sama ada sinnya. Maka kita keluarkan sinnya ya, G sin tetanya. G sin theta berarti sama dengan M1 ya. M1 ini min ya, plus M2. Nah, dan min kalikan plus kan min ya. Oke. Berikutnya adalah min. Ini sama juga ya. Bisa kita keluarkan min mu S G cos theta. Nah, kemudian M1 plus M2. Nah, ini sama dengan A M1 tambah M2 tambah M3. Sehingga bisa kita cari besarnya, yang ingin kita cari adalah besarnya M3 ya. Nah, dan di sini dalam soal tepat akan bergerak. Nah, ketika tepat akan bergerak berarti A-nya sama dengan berapa Mas Mbak kalau tepat bergerak? Tepat akan bergerak. Sama dengan berapa A-nya? Halo? Tes, apakah suara saya terdengar? Oh, bukan, Pak. Ada, Pak. Oke, benar ya. Kalau tepat akan bergerak berarti A-nya sama dengan 0 ya. Maka ini menjadi ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 sehingga kemudian M3G itu sama dengan G sin theta M1 plus M2 plus mu S kalikan G cos theta M1 plus M2. Nah, di sini ada G-nya semua bisa kita coret ya. Maka M3 sama dengan sin 37, M1-nya 3 plus 5 ya. Kemudian plus mu S-nya adalah 0,4 ya. Di mana-mana nilai mu S itu jauh lebih besar dari mu K ya. Mu S kalikan cos 37 tambahkan 3 plus 5. Nah, ini berapa kalau dihitung Mas Mbak? Sin 37 itu 0,6 ya. 0,6 kalikan 8 tambahkan 0,4 cos 37 itu 0,8 ya. 0,8 kalikan 8. Berarti berapa ini? 4,2 tambahkan berapa Mas Mbak? ,4 kalikan 0,8 kalikan 8. 2,56 ya. Berarti dia masanya adalah 6,76 ya. Kilogram. Nah, benar nggak? Yang itu bukannya 4,8 ya, Pak? Oh iya, ini 4,8 ya. 6 kalikan 8 ya. 4,8 tambahkan 2,56 ya. 7,36 berarti ya. Oke. 7,36 kilogram. Nah, ini massa 3 ya. Supaya kemudian benda tepat akan bergerak. Nah, oke, silahkan
cermati terlebih dahulu ya. Nah, ini butuh ketelitian ya, terutama ketika mengurungkan ini ya. Nah, ini. Jadi karena di atas min, maka ini harus plus ya. Ini kan min semua ya. Nah, ini kan min-min. Nah, maka kemudian ini plus ya. Biasanya salahnya di situ ya. Sehingga kalau satu salah notasinya ya, misalkan min saja ya, nah udah ke bawah salah ya. Oke, maka di sini perlu ketelitian ya, dalam mengerjakan soal. Oke. Berikutnya pertanyaan yang B ya. Pertanyaan yang B, saya gambarkan lagi saja di sini. Nah, bila tali di antara balok 1 dan balok 2 putus, tentukan percepatan balok 1 dan balok 2 pada bidang miring. Nah, ini putus ya, ini putus. Nah, sebagaimana tadi saya sebutkan, konvensinya adalah arah positif itu mengikuti arah gerak. Maka pada benda satu, ketika dia bergeraknya ke kiri, maka kita gunakan ke kiri itu positif. Ya. Nah, pada benda dua, karena nanti dia geraknya ke kanan, maka kalau dia bergerak ke kanan, arahnya positif. Ya. Oke. Maka kita tinjau dari balok satu dulu ya. Balok satu dulu. Pada balok satu ya, di sini ada berarti kemudian berlaku kinetik ya, karena sudah bergerak ya, sudah putus ya. Nah, ini ada M1G sin theta tadi ya. Dan ini ada FK1 ya. Nah, maka sigma Fx sama dengan MA pada M1. Maka plus Mg sin theta. Ingat ya, karena tadi arah positifnya ke kiri dia ya, arah geraknya ke kiri. Sehingga kalau ke kiri dia positif ya. Kemudian min FK1 sama dengan M1 kalikan A1. Nah, ini adalah M1G sin theta min mu K ya. M1G cos theta ini sudah tidak perlu dijelaskan kan? Kan FK1 sama dengan mu K kalikan N ya. Mu K kalikan N, di mana N-nya tadi adalah M1G cos theta. Ini sama dengan M1A1 ya. Nah, di sini kita bisa mencari, yang ditanyakan percepatannya ya. Kita bisa mencari percepatannya. Maka ini adalah M1-nya bisa dicoret ya, karena semua suku ada M1. Maka A1 sama dengan G sin theta min mu K G cos theta. Nah, atau G-nya kita keluarkan, berarti dia adalah sin theta min mu K cos theta. Kita masukkan 10 kalikan 0,6 min 0,2 kalikan 0,8 ya. Berapa ini berarti? Coba dihitung. 4,8 Pak. 4,8 atau 4,4? Hah? 4,4 Mas. Coba dihitung Iya lagi. benar 4,4 Pak. Oke, 4,4 percepatan ya, meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk percepatan 1. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa besarnya percepatan di balok 2 ya. Percepatan di balok 2 di sini ya. Nah, dia geraknya ke kanan ya, berarti dia di sini ada M2G cos sin ya, sin theta, kemudian di sini ada FK2 ya. Nah, jadi kita tinjau ya dari sini dulu ya, dirunut dari yang M3G ini, M3. Maka kemudian ini ada gaya berat ya, M3G.
Ini kemudian T3, nah ini adalah T2. Nah, sekarang kita pada M2 dan M3 ya, karena satu kesatuan ya. Nah, oke, maka ini adalah M3G ya, min T3, kemudian plus T2 ya. Nah, plus T2 min M2G sin theta min Fs2. Nah, ini sama dengan M2 plus M3 A2 ya. Kenapa kok kita perlu melibatkan yang M3 ini padahal yang ditanya M2? Karena ada pengaruh T2 di sini, di mana T2 ini dipengaruhi oleh T3 ya. Nah, ini kan sama besarnya ya. Nah, maka kemudian ini bisa saling meniadakan. Maka M3G itu M2G sin theta min Fs2-nya berarti adalah mu K kalikan M2G cos theta ya. Sama dengan M2 plus M3 kalikan dengan A2. Nah, besarnya berarti dengan M3G min M2G sin theta min mu K M2G cos theta dibagi dengan M2 plus M3 ya. Kita masukkan M3-nya tadi adalah 7,36 ya. 7,36 kalikan 10 min M2-nya adalah 5 kalikan 10 sin 37 tadi 0,6 ya. 0,6 min mu K-nya adalah 2, M2-nya adalah 5 kalikan 10 kalikan 0,8. Nah, dibagi dengan M2-nya adalah 5 plus 7,36. Nah, ini jawabannya. Nah, coba dihitung. Nah, jawabannya adalah 2,88 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi dia lebih lambat ya, lebih lambat. Karena apa? Karena M2 ini dia masanya lebih besar ya. Masanya lebih besar dibandingkan M1 dan dia juga gayanya dia harus melawan M2G sin theta dan juga FK-nya. Oke, kalau ininya kemudian nanti M3-nya besar ya, katakanlah M3-nya 20, nah bisa jadi A2 ini lebih besar dibandingkan A1 ya. Oke, ini jawaban untuk nomor 11. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan diskusikan? Silahkan. Oke ya, jelas ya. Oke, kalau oke kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini akan saya stop dulu. Oke. Nah, ini soal berikutnya. Nah, nih. Wah, ini enak ya, sudah ada diagram gayanya ya. Sehingga teman-teman tinggal memasukkan saja. Oke.
Silakan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Yang sudah bisa ketikkan di kolom komentar ya. Oke, ada yang menjawab besarnya 30 ya. Oke, benar ya. Nah, silahkan Mas Yohanes menjelaskan. Mas Mario ya. Mas Mario, silahkan jelaskan Mas Mario. Halo, Mas Mario. Halo Pak, halo maaf. Ya. Lagi di mana nih, Mas? Lagi bersama teman-teman di SGLC Pak. Di kelas. Di kantin. Oke, siap. Siap, silakan dijelaskan, Mas. Saya pakai rumus ringkas Pak. Nggak apa. Boleh, boleh. Rumus bimbel ya. Oke, bisa dicoret-coret Mas, ini Mas, layarnya Mas. Maaf Pak, saya menggunakan handphone. Oke, nggak bisa berarti.
Oke, dijelaskan secara oral aja, Mas. Ya, saya pakai itu. Menggunakan apa persamaan yang n cos theta sama dengan mg. Terus n-nya itu mg per cos theta itu, terus saya cari yang persamaan yang dari n sin tuh. N sin theta sama dengan f kali s itu. Lalu dengan f kali s itu gimana ya? Saya bingung kalau jelasinnya cara ngobrol, Pak. Oke. Baik, saya ya. Oke, tapi benar ya jawabannya 30 ya, Mas. Ya. Di sini ada yang keliru ya, diagram gaya. Ada yang keliru. Nah, menurut Mas Mario, apa kira-kira? Oke, diagram gayanya ini ada yang keliru, Mas Mbak. Cos sama sin-nya itu ya, Pak. Betul, kalau itu betul. Oke, saya jelaskan ya. Nah, sebuah mobil bermassa 3 ton ya, 3.000 kg bergerak dengan kecepatan v pada satu tikungan dengan jejari 120 meter ya. Dan sudut kemiringan alfa 37 derajat terhadap bidang horizontal. Tentukan kecepatan maksimum agar mobil tidak terpental. Nah, agar mobil tidak terpental, ini kata kuncinya mobil itu harus dalam keseimbangan ya, atau kesetimbangan. Jadi ini kata kuncinya adalah kesetimbangan. Ya. Sehingga dia tidak mengalami percepatan kemana? Ke arah kanan ya, atau ke arah kiri, sehingga dia terpental begitu ya. Nah, di sini berarti kita sigma fx sama dengan 0 ya, dan sigma fy sama dengan 0 ya. Nah, di sini gaya sentripetal itu adalah gaya yang mengarah ke dalam ya. Dia arahnya ke dalam. Besarnya adalah mv kuadrat per r ya. Nah, ini keliru karena n sin alfa ini dia adalah penyeimbang dari NV kuadrat R. Nah, jadi alih-alih dia n sin alfa di sini, maka dia harusnya berada di sini ya. Ini nilainya min ya, min n sin alfa. Karena kalau ke dalam semua ya, ya sudah dia akan masuk ke dalam ya. Tapi kalau ada yang keluar, nah, berarti dia akan seimbang. Nah, yang di sini penyeimbangnya adalah min n sin alfa ya. Sehingga secara sigma fx ya, berarti sama dengan 0, maka min n sin alfa plus mv kuadrat per r sama dengan 0. Maka n sin theta ya, alfa ya, bukan theta ya, sorry. Yes. Alfa ya. N sin alfa itu sama dengan mv kuadrat per r ya. Nah, ini yang pertama. Oke. Jadi tadi letak kesalahannya adalah yang digambarkan diagram gayanya itu adalah min n sin alfa untuk menyeimbangkan mv kuadrat r yang arahnya ke dalam sentripetal. Oke, nah ini yang kemarin disebut sebagai gaya fiktif ya, atau gaya sentrifugal. Itu sebagai penyeimbang. Itulah kenapa ketika kita tikungan ya, badan kita itu seolah-olah tertarik keluar ya, karena untuk menyeimbangkan gaya sentripetal yang menarik kita ke dalam, maka tubuh kita memberikan respon supaya kita badannya keluar begitu ya, seolah-olah kalau misalkan belok kanan ya, maka badan kita akan belok kiri supaya bisa seimbang ya. Oke, ini yang sigma fx ya. Kemudian sigma fy sama dengan 0. Nah, di sini sudah jelas ya. Ada n cos alfa ya min mg sama dengan 0 ya. Maka kemudian n cos alfa ya
N cos alfa itu sama dengan mg. Nah, di sini bisa kita bagi ya, antara persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti dia adalah N sin alfa per N cos alfa itu sama dengan mv kuadrat per R dibagi dengan mg. Nah, ini habis, ini tinggal tan alfa. Ini habis, berarti ini sama dengan V kuadrat per GR. Ya. Maka besarnya V itu adalah akar dari tan alfa G kalikan R. Ya. Kita masukkan tan 37. Berarti dia adalah sin 37 per cos 37. Ya. 0,6 dibagi dengan 0,8 kalikan 10 kalikan 120. Nah, ini sama dengan berapa? Akar 930, Pak. Kalikan 0,6. 900 pas ya. Nggak ada 30-nya ya. Oke, 900. Maksudnya itu akar 900 sama dengan 30 gitu. Oh, baik-baik. 30 meter per sekon. Nah, namun ya di sini ada keganjilan ya. Kalau dia sudutnya 37 derajat, kecepatan maksimumnya 30 meter per sekon. Bagaimana misalkan sudutnya itu kecil ya? Sudutnya itu kecil. Misalkan sudutnya adalah 5 derajat. Nah, berarti berapa V-nya? Akar tan 5 kalikan 10 kalikan 120. Ya. Berarti berapa ini? Berapa Mas Mbak? Akar 105, Pak. Berarti akar 105 berapa? 10,24. 24. 23 ya. 25 ya. 10,25. Nah, kok bisa ya? Semakin dia landai, maka kecepatannya harus semakin pelan. Nah, sementara semakin dia katakanlah curam ya, misalkan kita pilih 60 derajat saja ya, maka V-nya sama dengan akar tan 60 derajat ya, kalikan 10 kalikan 120. Nah, coba dihitung. Berapa? 24. Kecil sekali suaranya, Mas. 45. Coba ketikkan di kolom komentar. Empat puluh 45,59 ya. Nah, ini malah semakin dia curam ya, malah semakin ini ya, tinggi kecepatan maksimumnya ya, supaya kemudian mobil tidak terpental. Nah, kok sepertinya berlawanan dengan apa namanya ya, logika ya, harusnya kan semakin dia landai, dia bisa semakin cepat ya melajunya ya, seperti orang ngedrift. Tapi kalau dia semakin apa namanya, semakin curam ya, nah,
harusnya dia menjadi semakin bisa apa namanya lambat begitu ya. Ini kecepatan maksimum ya. Berarti dia tidak boleh melebihi kecepatan itu begitu ya. Sehingga kalau melebihi kecepatan itu dia bisa terpental ya. Nah, kok berlawanan dengan logika? Nah, ada yang mau menjelaskan kenapa bisa demikian? Kalau dia curam malah kecepatan maksimumnya tinggi besar ya, besar. Tapi kalau dia landai, kecepatan maksimumnya malah kecil. Padahal kan harusnya secara logika terbalik ya. Harusnya kalau dia tidak terlalu landai ya, bisa ngebut seenaknya dia ya. Nah, jadi kecepatan maksimumnya harusnya yang ini besar, harusnya ya. Kalau secara logika ya. Yang ini besar, kalau yang ini dia kecil ya. Oke, ada yang mau pendapat terkait dengan hal ini? Mungkin karena tikungan, Pak. Nah, iya, eh, dalam tikungan kan ya, dalam tikungan ketika seperti orang ngedrift misalkan ya, kalau ngedrift kan datar ya, mobil yang ngedrift itu ya dan dia belok. Nah, itu kan dia harus melaju cukup kencang ya, sehingga kemudian bisa ngedrift gitu. Kalau pelan ya nggak bisa ngedrift ya. Nah, berarti dari sana kan bisa dikatakan kalau dia landai, harusnya kecepatan maksimumnya itu besar begitu ya. Nah, tapi di sini malah dibandingkan dengan yang lebih curam, itu malah lebih kecil ya. Nah, tadi kalau dia 5 derajat, dia hanya 10,25 kecepatan maksimumnya ya. Nah, Kalau kalau dibandingkan dengan apa namanya Pak, wahana tong setan itu bisa nggak ya Pak? Kan bisa gimana? semakin semakin tinggi kan orangnya justru harus semakin cepat gitu. Kecepatannya harus semakin tinggi gitu. Nah, itu kan Kalau landai kan maksimum. Berarti minimumnya terserah dong. Ini kan definisi kecepatan maksimum ya. Gimana Mbak Salsabila? Nah, kalau tong setang itu kan dia malah kecepatan minimum ya, supaya kemudian mobil tidak terpental. Nah, kecepatan maksimumnya nggak ada malah ya. Kalau tong setang itu malah biasanya banter-banter ya. Nah, malah kalau lambat dia malah jatuh malah ya. Oke, silakan kalau ada yang mau berpendapat. Jadi ketika kita membuat jawaban terhadap permasalahan fisika itu juga difikirkan mengenai logis atau tidaknya ya. Oke, silakan kalau ada yang mau pendapat. Oke, gimana? Oke.
Nah, di sini sebenarnya definisi kecepatan maksimum dan kecepatan minimum itu tidak dapat terdefinisikan dengan jelas ya. Nah, bisa jadi ini juga kecepatan minimum ya, supaya kemudian mobil tidak terpental ya. Nah, kalau kecepatan minimum maka make sense ya. Karena kalau apa namanya pada tong setan tadi ya, memang semakin dia curam, nah maka kecepatannya kan semakin tinggi. Itulah kenapa kalau Mas Bak pernah lihat tong setan yang ngebut-ngebut ya, nah dia harus mencapai kecepatan minimum tertentu ya. Ya bisa dilogika saja ya. Kalau misalkan dia pelan, nah maka dia akan jatuh ke bawah ya. Tapi kalau dia kemudian cepat, ada eh, gaya ensin alfanya ini ya yang menekan terhadap tungsetangnya dan dia mengimbangi dari gaya sentripetalnya ya. Nah, sehingga di sini konteksnya adalah kalau menurut saya itu bukan kecepatan minimum ya. Bukan kecepatan maksimum ya, tapi adalah kecepatan minimum supaya kemudian mobil tidak terpental ya. Nah, menurut Mas Mbak gimana? Setuju dengan pendapat saya atau mungkin ada pertimbangan lain? Silahkan. Oke, sambil dipikirkan ya. Oke, kita lanjut. Kita masih ada waktu sampai jam 9 ya. Masih ada waktu 30 menit. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini mudah ini ya. Nah, ini yang A sudah tidak perlu ini ya. Dan bagian diagram gaya benda sudah tidak perlu. Nah, silahkan. Saya beri waktu 5 menit ya.
Oke, betul ya. Mbak Salsabila mau menjelaskan? Silahkan. Nggih, Pak. Yang A niku menjabarkan yang perlu dijabarkan berarti T2-nya, sehingga di sini ada T2, bisa ditulis T2 sin, itu intinya T2 sin 37 derajat. Terus yang ke atas ini T2 cos 37 derajat. Selanjutnya untuk yang B niku fx sigma fx sama dengan 0. Susah ya Pak nulisnya Pak. Pakai handphone soalnya Pak. Oke. Siap. Oke. Tapi betul jawabannya ya. Oke, saya akan membantu menuliskan, Mbak. Oke, saya hapus terlebih dahulu ya. Oke. Nah, tadi betul ya jawaban dari Mbak Salsa panggilannya ya. Nggih, Pak. Oke. Nah, jadi ini itu adalah T2 sin ya, 37 derajat ya. Ingat, kalau dia berdempetan dengan sudut itu tidak berdempetan sin ya, mudahnya ya. Ini adalah T2 cos 37 derajat. Nah, maka kemudian sigma fx ya, sama dengan 0. Maka kemudian T2 sin 37 derajat ya dikurangi T1 ya, sama dengan 0. Atau T2 sin 37 itu sama dengan T1. Kemudian pada sigma FY, T2 cos 37 ya, kemudian min MG sama dengan 0. Maka T2 cos 37 sama dengan MG. Nah, ini kita bagi ya. Kita bagi berarti dia T2 sin 37 dibagi dengan T2 cos 37 itu sama dengan T1 per MG. Ini kita coret, maka tan 37, MG tan 37 ya, pindah ke sini itu sama dengan T1. Nah, maka bisa kita hitung besarnya T1. T1 tadi kan 80 ya, ini 80. Nah, masanya itu yang dicari ya. Kalikan 10, tan 37, berapa tan 37? 0,6 per 0,8. Nah, maka masanya bisa kita cari sebesar 10,67. Nah, ini untuk mencari masanya. Kemudian berikutnya untuk mencari tegangan talinya ya. Nah, di sini kita ambil salah satu saja. Mau ngambil yang mana? Mau ngambil yang ini boleh. Yang ada T2-nya ya, atau mau ngambil yang ini juga boleh ya. Nah, kita misalkan ambil yang sin 37 ya. Maka T2 sin 37 min T1 ya. Nah, min 80 tadi ya. Sama dengan T1 ya. Nah, kemudian besarnya T2-nya adalah T1-nya adalah 80 dibagi dengan 0,6 ya, atau sebesar 133,3. Nah, ini bisa kita validasi juga dengan ini ya, apakah benar atau tidak ya. Berarti ini tadi T2 kalikan 0,8 ya, sama dengan M-nya 10,6, 7 kalikan 10. Maka T2-nya apakah juga sama ya?
Sama tidak, Mas Mbak? Nah, sama ya. 133,3 Newton. Berarti benar ya. Ini juga tips ya dalam menggunakan, kalau misalkan nanti ada dua jawaban, dicari semua untuk memvalidasi apakah jawaban kita itu benar atau salah. Oke, terkait dengan hal ini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan satu soal lagi ya. Clear dulu. Nah, ini. Coba dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Oke, karena ada kuliah ya jam 9:30 ya, dan Mas Mbak perlu waktu untuk mobilisasi ya, maka saya jawab ya. Nah, di sini ada balok bermassa 4 kg ini ya, 4 kg, kemudian berada di atas bidang datar. Balok dikaitkan pada poros suatu katrol ya. Kemudian salah satu ujung tali ditambahkan pada titik A ya. Di sini ujung tali yang lain ditarik dengan gaya F sehingga balok memiliki kecepatan 5 meter per sekon. Nah, bila antara balok dengan lantai tidak ada gesekan dan massa katrol serta tali diabaikan, tentukan gaya horizontal F ya. F sehingga dia menciptakan kecepatan 5 ya. Nah, di sini kita tinjau diagram gayanya ya. Nah, itu terjadi pada tali ini ya. Berarti di sini ada gaya F ya. Nah, kemudian ingat ya bahwa besarnya F itu dia ada aksi ada reaksi, maka dia ke sini juga ada F-nya juga ya. Nah, maka kemudian di sini ada T ya. Nah, jadi kemudian di sini bisa kita tuliskan bahwa sigma F ya sama dengan M kalikan A. Nah, di sini arah geraknya itu adalah ke kiri ya. Nah, berarti F-nya itu adalah 2F ya. Nah, jadi besarnya T ini ya. Jadi kalau dilihat ya, besarnya T ini sama dengan 2F ya. Nah, ini adalah gaya yang kemudian menarik balok ya. Menarik balok dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti antara T atau 2F itu sama dengan MA. Nah, maka kemudian M-nya itu adalah 5 ya. Nah, ditanya adalah F-nya. Maka 5 kalikan baloknya 4 ya. Kemudian kecepatannya 5 dibagi dengan 2. Maka jawabannya adalah 10 Newton ya. Nah, sudah, itu saja ya. Oke. Ingat ya, ada F ke sini ya, reaksi ya.
Karena kalau dia ditarik ya, kan dia ada aksi ke sini ya, tapi dia memiliki reaksi yang disebabkan oleh gaya penambat ini, sehingga dia arahnya ke kiri ya. Nah ini ada T, berarti 2F itu bernilai sama dengan T ya. Sehingga kemudian dimasukkan ketemu 10 Newton. Oke. Nah, dan banyak soal-soal lainnya ya yang sudah saya jadikan PR ya yang kita bahas di minggu depan. Silahkan bisa dicek di Elo ya, di Elo sudah saya unggah untuk PR mekanikanya ya. Yang sudah ada di sini. Nah, jadi silahkan teman-teman mengerjakan ya, maksimal dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan. Ya. Tugas pekan ke-7 nanti ini kita bahas di pekan berikutnya ya. Ini lebih seru ya. Oke. Kita itu saja. Kita absen terlebih dahulu ya. Semester presensi. Silahkan disiapkan gadgetnya ya. Kita presensi terlebih dahulu. Nah, oke, sembari menunggu presensi mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan Mas Mbak. Atau ada yang penjelasannya yang belum dipahami terkait dengan gaya. Oke, kalau tidak ada ya terkait dengan roket air, nantinya akan kita adakan perlombaan ya, dan supaya efektif langsung 2 kelas, jadi TFA dan TFB. Jadi saya membutuhkan 3 perwakilan ya dari setiap kelasnya untuk membantu mencari lokasi ya, kemudian mempersiapkan targetnya dan sebagainya. Silahkan di kelas SB ini ya memilih 3 orang. Nah nantinya dengan 3 orang dari SA, berarti 6 orang menemui saya ya di pekan depan ya, bisa kapan begitu untuk membahas mengenai perlombaan roket air ya. Jadi roket air yang kemarin sudah teman-teman buat, nah pasti akan dilombakan tidak jauh-jauhan, tapi bagaimana bisa mengenai suatu titik target ya. Nanti yang paling banyak bisa mengenai target, maka dia akan mendapatkan nilai project ya, nilai tugas kelompok ya yang lebih tinggi dibandingkan yang selalu meleset ya terhadap targetnya. Jadi silakan teman-teman bisa mengkalibrasi roket airnya sehingga misalkan ada jarak target 20 meter nih. Kita tidak memvariasikan ketinggian ya. Kita cukup variasikan jarak tempuhnya. Misalkan ada objek di 20 meter, nah maka berapa harus sudut yang diatur atau venolnya. Atau misalkan ada di 10 meter, nah berapa kemudian sudutnya, berapa kecepatan awalnya. Silakan teman-teman kalibrasi sehingga ketika ada objek di berbagai macam jarak tempuh, nah teman-teman bisa menyesuaikan terhadap jarak tempuh tersebut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Oke, yang tidak bisa presensi, silahkan bisa WhatsApp saya ya. Bisa WhatsApp saya, nanti akan saya masukkan manual. Nah, mungkin gadgetnya ya, perlu di-uninstall ulang si masternya ya.
kemudian di-uninstall, kemudian di-install ulang ya semesternya coba ya. Oke. Baik, kita jumpa minggu depan ya, hari Rabu jam 7:30 ya, untuk kuliah mekanika. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.